Besok aku akan memutuskan pertunangan, lalu lihat kau disambar petir. Emasku. Emasku, emasku. Gelangku. Nona, hati-hati di luar sana. Jangan pamer kekayaanmu. Tetes, makasih. Kaki orang ini cacat tapi hatinya baik. Dan juga tampan. Menikah dengannya lebih baik daripada menikah dengan Derek. Derek, jika kau ingin memutuskan pertunangan dan membuatku menyesal, maka aku akan menikah dengan orang lain. Dan kau akan kehilangan segalanya. Ayo lihat siapa yang menyesal. Hei, tunggu. Ada apa? Kau lebih tampan dari dekat. Hei tampan, kau lajang? Ya. Nikah kilat? Denganmu? Jika Tuan Grant tidak mengobati kakimu, kau tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Cari sosialita yang cocok untuk dinikahi dan punya pewaris. Jangan biarkan anak haram itu mencuri warisanmu. Tentu saja nikahi aku. Ada 10 miliar di sini sebagai maharku. Besok di Hotel Internasional TH, aku akan menunggu. Itu menyenangkan sebagai pewaris orang terkaya. Tidak pernah ada wanita yang melemparkan uang padaku. Karena kau begitu dermawan, aku akan menikahimu dengan kejutan besok. Fiona sudah diam selama 2 hari. Ada yang salah? Tidak mungkin. Dia pikir aku menyelamatkannya dulu. Dia bermimpi menikahiku selama 2 tahun. Kamu akan lihat sebentar lagi. Mari lihat seberapa besar dia mengagumiku. Dia datang. Pengantin wanita datang. Aku penasaran, apakah pria tampan di kursi roda sudah pergi? Tapi dia harus sampai di sini sebelum Derek disambar petir. Aku ingin Derek tahu bahwa aku lebih baik menikahi orang lumpuh daripada dia. Biarkan dia merasakan penghinaan itu. Fiona, sudah berapa kali aku bilang, jangan coba-coba membodohiku dengan pil palsumu. Jika kamu benar-benar ingin menikahiku, transfer vilamu, kapal pesiarmu, dan perusahaannya kepadaku sebagai hadiah. Kamu masih bermimpi. Fiona, apa maksudmu? Derek, dengarkan aku. Aku sama sekali tidak menyukaimu. Dan aku tidak ingin menikahimu, seorang sampah yang selingkuh dengan 2 wanita. Fiona, apa yang kamu bicarakan? Kapan aku pernah selingkuh? Apa kamu tahu aku karyawan teladan di kantor? Apa kamu tahu artinya itu? Moral baik, gaya baik, disiplin baik. Pria 3 baik, meskipun kamu pria sempurna, kamu tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa kamu dan wanita itu tidur di ranjang pernikahanku. Wow. Fiona, kamu memfitnahku di depan umum, sekarang kamu menyeret orang tak bersalah ke dalamnya. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Baik, karena kamu keras kepala, aku tidak akan buang kata lagi, akan kutunjukkan saja. Semuanya, lihatlah. Besok, harta miliaran Fiona, resor dan villa tepi pantainya, semuanya akan menjadi milik kita. Kita bahkan belum makan, tapi kita sudah dapat drama besarnya. Derek, kamu bersumpah bahwa jika kamu selingkuh dariku, kamu akan disambar petir. Jadi, apakah kamu siap mengaku dengan kematianmu? Mengerti, kamu membuat keributan besar karena kamu cemburu. Baik. Jika kamu menandatangani perjanjian ini sekarang, aku janji padamu, mulai sekarang aku hanya akan bersamamu. Aku bahkan tidak akan melihat wanita lain. Perjanjian ini hebat, memberimu semua propertiku secara gratis. Iya, kenapa harus tanda tangan? Pria seperti itu bom waktu. Jika kamu tidak menyingkirkannya, kamu akan mati. Kak, ayo cari pria baik. Baik, akan kulakukan apa yang kamu mau. Tinggalkan bajingan itu dan nikahi orang lain.
Wow, oh tidak. Fiona, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu merobek kontraknya. Bahkan jika kamu berlutut sekarang, aku tidak akan menikahimu. Masih belum sadar, ada 3 hal yang harus kulakukan hari ini. 3 hal, aku tahu. Pertama, nikahi aku. Kedua, berikan semua yang kamu miliki. Untuk yang ketiga, minta maaf padaku di depan umum. Tidak, pertama aku akan meninggalkanmu, lalu menikah dengan orang lain. Ketiga, lihat kamu tersambar petir. Lihat aku tersambar petir, mimpimu. Fiona, apa kamu benar-benar berpikir bahwa orang bodoh semudah itu dicari? Siapa yang mau menikahi perempuan galak sepertimu? Tidak ada bujangan 60 tahun yang mau menerimamu tidak menyukaimu. Kamu penuh omong kosong. Pria yang ingin ku nikahi ada di sini. Fiona, aku di sini untuk menikahimu. Wow, emasnya banyak. Emasnya banyak sekali. Wow, emasnya menyilaukan mataku. Lihat itu, ini yang akan ku nikahi. Fiona, kau benar-benar mencari orang cacat untuk menjijikanku. Hormati suamiku. Kau mencari orang cacat untuk menjijikanku dan kau minta dihormati? Kukatakan padamu, cari seseorang untuk mengusirnya dari sini sekarang. Atau... Jangan harap aku akan bicara padamu. Fiona, kau berani memukulku demi orang luar. Kau tidak menghormati suamiku, kaulah yang kupukul. Jika kau tidak menghormatinya lagi, aku akan membuatmu berlutut dan menonton. Fiona, kau pikir orang cacat akan mendukungmu? Baik, mari kita lihat bagaimana kau membuatku berlutut dan bicara. Mantra. Berlutut. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba aku tidak bisa mengendalikan diri? Cepat berdiri. Berdiri. Aku tidak bisa. Pengantin priaku sudah datang. Kamu menghalangi. Mulutmu bau. Berlututlah dan tonton. Tonton aku menikah dengan orang lain. Fiona, kau sudah gila. Jika kamu tidak bersikap baik di upacara, aku akan membungkamu. Pernikahan dimulai. Kau masih berharap aku yang memimpin, kan? Akulah yang membayar ini. Biaya pembatalan untuk pernikahan adalah 1 juta. Jika kau ingin mundur, Aku... Mari sambut pengantin pria kita. Russell fans. Tukarkan cincin dengan mempelai wanita, Fiona. Fiona, pengantin priamu bahkan tidak bisa berdiri. Apakah dia laki-laki? Kau berencana menjadi janda seumur hidup? jangan marah. Aku di sini. Derek, bahkan dengan 2 kaki yang baik, kau masih berlutut sekarang. Merasa bangga? Kau! Fiona, kau menikahi pria yang lumpuh. Kau mungkin akhirnya membereskan kekacauannya. Jaga mulutmu. Kau marah, Fiona. Aku hanya mengatakan kebenaran. Aku berusaha membantumu. Mengapa kau menikahi pecundang lumpuh seperti itu? Siapa bilang dia tidak bisa berdiri? Aku biarkan dia berdiri sekarang juga. Tiba-tiba, kakiku terasa seperti berdengung. Apakah aku mulai merasakan lagi? Russell, berdiri. Tidak. Kau dengar itu? Dia bilang tidak. Pecundang yang kau temukan bilang tidak. Kamu bisa coba berdiri. Hanya Master Grand yang bisa menyembuhkan kakiku.
Tidak ada yang lain bisa. Sayang, percayalah, cobalah. Sayang, berdiri. Fiona, berhenti berpura-pura. Ayahmu itu penipu dan kau sama gilanya seperti dia. Kau menghina ayahku, kau pantas mendapatkannya. Siapa yang memukulku? Ya Tuhan. Baiklah, kau menghinaku. Tapi kau menghina ayahku, kau akan bersujud. Sujud, persetan. Membungkuk. Derek, apa yang terjadi? Kenapa kamu berlutut dan membungkuk padanya? Aku tidak bisa menahannya. Fiona, apa yang kau lakukan pada anakku? Kenapa dia menuruti kamu? Dia tidak menghormati ayahku. Ini harga yang harus dia bayar. Fiona, jika kau begitu kuat, buat si pecundang berdiri. Sayang, percayalah padaku, berdirilah. Kenapa aku tidak bisa menolaknya? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang lumpuh bisa berdiri? Aku berdiri. Akhirnya aku berdiri. Akhirnya aku berhasil. Aku tahu. Dia tidak benar-benar cacat kan, Fiona? Apakah dia aktor yang kamu sewa? Berlutut. Jadi, apa yang kamu lakukan padaku, Fiona? Jika aku tidak membiarkanmu berdiri, kamu tidak akan pernah bisa melakukannya. Tidak, sudah hampir siang. Kamu tidak punya banyak waktu tersisa. Fiona, berhenti berpura-pura. Kamu pikir omong kosong itu berarti bagiku? Dengar, tidak berarti. Terus bicara dan jaga mulutmu. Oke, kenakan cincin itu padaku. Sudah hampir siang. Drama lainnya akan datang. Oke. Aku akan lakukan apa yang kamu katakan, sayang. Fiona, maukah kau menikah denganku dan tetap di sisiku selamanya dalam suka maupun duka? Ya, aku bersedia. Wow, indah sekali. Istriku tersayang. Dan aku? Kenakan cincin ini, maka kau milikku. Kita akan berbagi segalanya mulai sekarang. Selama kau tidak mengkhianatiku, aku akan menjagamu tetap aman dan sehat. Tidak pernah. Seharusnya sudah tengah hari sekarang. Mungkin seharusnya hujan di luar. Berhenti berpura-pura. Hari ini cerah, terang, dan jernih. Bagaimana mungkin hujan? Bukan hanya hujan, petir, dan kilat juga. Jika seseorang keluar sekarang, mereka akan tahu kau berbohong. Baiklah, perakiraan cuaca bilang cerah. Kalau begitu, lihat sendiri. Apa katamu? Karena kau tidak percaya padaku, keluar dan lihat. Kenapa kami harus mendengarkanmu? Kau pikir kau siapa? Kau memerintah kami? Benar, setengah dari orang di sini adalah teman dan keluargaku. Kenapa kami harus mendengarkanmu? Pergi.
Kenapa aku di sini? Apa aku bermimpi di mana ini? Di siang bolong ini seperti melihat hantu. Itu bukan hantu, itu peri. Hanya peri yang memiliki kekuatan seperti itu. Apa yang terjadi? Bagaimana kau melakukannya? Anginnya sangat kencang. Angin gila. Bagaimana mungkin? Ramalan cuaca bilang hari ini akan cerah. Kenapa anginnya makin kencang? Bukan hanya angin, hampir tengah hari, petir akan datang. Petir akan segera datang untukmu. Petir, Fiona, apa yang kau lakukan padaku? Aku memerintahkanmu, buat aku berdiri sekarang. Kalau begitu mohon padaku, petir hampir sampai. Jika kau tetap berlutut di luar, kau akan tersambar. Sialan ini bertingkah aneh hari ini, tapi ini hidupku. Aku harus percaya padanya. Fiona, tolong, lepaskan aku, biarkan aku berdiri. Kamu baru saja mengejek Russell karena lumpuh. Tapi kakimu baik-baik saja, kamu bisa berdiri. Kenapa kamu memohon padaku? Fiona, kau ingkar janji. Dibandingkan sumpah palsumu, apa artinya ini semua? Terserah, itu hanya kecemburuan. Baiklah, aku bersumpah. Aku hanya bermain-main dengan wanita-wanita itu. Jika kau menikah denganku, kau dapatkan semua cintaku. Bukankah itu cukup? Orang idiot macam apa yang bilang hal segila itu? Fiona, itu bukan masalah besar. Ada apa denganmu? Aku mengerti kamu posesif. Kamu hanya menginginkanku untuk dirimu sendiri, kan? Fiona, kamu harus mengerti aku bersamamu, pernikahan dan cinta. Tapi itu bukan berarti aku tidak bisa bersama yang lain. Hukum pernikahan, monogami, kamu tahu, kamu selingkuh. Dan menurutmu itu baik-baik saja? Selingkuh? Itu karena anakku menawan. Ya, Fiona. Kamu harus tahu bahwa kamu satu-satunya di kartu keluargaku. Bukankah kamu seharusnya bahagia? Di zaman dulu, jika kamu selingkuh dan main-main dengan wanita lain, kamu akan ditenggelamkan dalam keranjang babi. Tapi sekarang, jika kamu mengkhianatiku, kamu harus disambar petir. Fiona, apa kamu tidak mencintaiku? Kenapa membuat masalah besar dari hal sepele? Aku tidak mencintaimu lagi, dan sekarang aku sudah menikah. Kamu akan disambar petir. Jika kamu mengutuk anakku lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Dia yang membuat sumpah itu. Kamu punya masalah denganku? Ibu, jangan membuat masalah sekarang. Aku hanya menjagamu. Jangan biarkan kata-katanya menakutimu. Pria mana yang belum pernah bersumpah saat dia sedang bersemangat? Oh, jika setiap sumpah palsu membuatmu disambar petir, setiap pria di bumi akan mati. Tante, kamu bicara dari pengalaman. Aku sudah hidup puluhan tahun. Aku belum pernah melihat petir membunuh orang. Kamu akan melihat hal baru hari ini. Berhenti bicara omong kosong. Bukankah kamu bilang akan ada petir siang ini? Ya, Fiona, sudah siang. Lalu kenapa aku belum disambar? Nak, jangan berlutut. Si jalang kecil ini mencoba menakut-nakutimu. Dia kira dia siapa? Nasib siapa yang dia tentukan? Fiona, aku berdiri. Bukankah kamu bilang tanpa izinmu aku harus berlutut selamanya? Kebohonganmu terbongkar. Itu karena petirnya akan datang. Aku biarkan kamu berdiri sebentar. Kamu hanya bisa bicara. Semua ini hanya pura-pura darinya. Dia tidak punya kekuatan nyata. Tentu saja, dia pembohong. Ayahnya lebih parah. Selalu bicara tentang takdir dan kehendak surga, dia telah menipu banyak orang kaya dan berkuasa. Dia pikir, jika dia berdiri di sini bicara omong kosong, kami semua akan percaya padanya. Mimpi saja. Itu palsu. Tapi kita benar-benar sampai ke alun-alun dalam sekejap. Bagaimana kamu menjelaskannya? Ya, dan angin kencang tadi. Aku takut setengah mati. Aku benar-benar kira kita bertemu CM sungguhan. Ternyata dia penipu. Fiona, sudah siang. Kenapa petir belum menyambarku? Sejujurnya aku baru saja berselingkuh darimu. Aku berselingkuh dengan banyak orang. Aku menipu uangmu. Aku hanya ingin mempermainkanmu. Ayolah, sambar aku dengan petir. Biarkan menyambarku. Sambar aku! Nak. Cepat, aku belum pernah melihat orang yang begitu ingin mati. Baik, sesukamu. Biarkan petir menyambarmu.
Bagaimana ini bisa terjadi? Mustahil. Tadi masih cerah. Bagaimana bisa ada guntur dan kilat? Nak, Kau pembawa sial. Kau bunuh anakku. Kembalikan nyawa anakku. Mungkin belum terlambat untuk memanggil ambulans. Dia mungkin masih bisa diselamatkan. Jika engkau kehilangan kesempatan, maka bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkannya. Selamatkan dia dulu. Baik, tunggu. panggil ambulans. Cepat, panggil 1. Hei, hujan deras, lari. Anakku. Anakku, bangun cepat. Kaki kamu sakit lagi ya? Tidak. Seharusnya aku tidak membiarkanmu lari di tengah hujan. Kaki kamu baru saja mulai berfungsi. Kamu perlu istirahat. Bu Grand, siapa CM Grand bagimu? Ayahku. Kamu. Aku tahu kamu memiliki latar belakang khusus, tapi aku tidak pernah menduga bahwa kamu adalah putri Master Grand. Alasan aku masih lajang. Adalah karena aku menunggu dia. Semua orang bilang ayahku penipu. Tidak. Master Grand adalah seorang CM sejati, sangat terampil. Dia memberkati keluargaku dan menyelamatkan kami 20 tahun yang lalu. Ayahku dan para tetua sangat berterima kasih kepadanya. Sekarang secara kebetulan aku bertemu denganmu. Ini suatu berkah. Jadi kamu setuju denganku karena ayahku? Tidak. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Itu karena aku pikir kamu berbeda. Sampai sekarang, tidak ada yang pernah melempar uang padaku. Kamu sepertinya tidak kekurangan uang. Jadi kamu istimewa bagiku. Situasi keluargaku rumit. Hanya dengan menikah dan memiliki anak, aku bisa mewarisi bisnis keluarga. Kakiku sakit. Aku tidak ingin menyeret gadis polos ke dalam masalahku. Tapi kamu mengusulkan pernikahan cepat, dan aku langsung setuju tanpa ragu. Itu takdir. Tidak. Itu berkahku. Saat aku bertemu denganmu, aku berubah pikiran untuk tetap sendiri. Saat aku menikahimu, kakiku entah bagaimana sembuh. Berkatmu aku bisa berdiri. Enggak. Ada apa? Kamu sudah lumpuh bertahun-tahun. Bagaimana kamu tiba-tiba berdiri? Mungkin ini keajaiban medis. Keajaiban? Dasar bodoh. Ini dari hasil kultivasi ayahku selama 3 tahun. Serius? Kenapa aku harus berbohong? Kau ingat gelangku yang punya 3 lonceng? Ya, sebuah lonceng. Ayahku sedang dalam pertapaan, tapi dia tidak ingin meninggalkanku tak berdaya, dan dia memberiku 3 lonceng kultivasi 3 tahun. Itu membuatku bisa melakukan apa saja. Aku memang melihatmu melepas sebuah lonceng dan mengubahnya menjadi cahaya keemasan. Tapi kupikir itu semacam trik sulap. Aku tidak sadar itu adalah kekuatan CM sungguhan. Hei! Lalu kenapa kita menunggu hujan berhenti? Tidak bisakah kau membawa kami pulang seketika? Bagaimana aku bisa melakukannya? Aku tidak seperti ayahku. Tapi kau memiliki kekuatan CM. Kau memindahkan orang-orang itu dari pesta pernikahan ke alun-alun. Membawa kami pulang seharusnya lebih mudah. Ini bukan soal berapa banyak orang. Hah? Masalahnya loncengnya habis. Lonceng kultivasi sudah habis. Semuanya habis. Berlutut.
Pergi. Aku melihatmu melepas 3 lonceng. Kita tunggu saja di sini sampai hujan berhenti. Russell, jika kau mengkhianatiku, kau akan tersambar petir. Kau lihat apa yang terjadi pada Derek. Aku tidak melebih-lebihkan. Jadi apakah kau takut? Tidak sama sekali. Hidup ini panjang. Aku hanya ingin berjalan bersamamu, bergandengan tangan. Russell tidak bertanya pada siapapun. Dia langsung pergi dan menikahinya sendiri. Itu yang dikatakan kepala pelayan dan staf. Dia tidak mengatakan apapun tentang pengantin wanita. Kakak selalu tenang dan rasional. Dia tidak akan melanggar aturan. Pasti ada alasannya. Ini tentang tuan muda keluarga kita. Kau hanya anak selir, berhak bicara. Ya kakek, kau benar. Aku akan ingat itu. Wesley selalu mengikuti aturan, menghormati orang tua dan kakak adiknya. Dia tidak pernah melampaui batas. Aku hanya mengatakan satu kata padanya, tapi kau sudah merasa kasihan padanya. Jika Ibu Russell tidak meninggal muda, kau masih akan menjadi orang luar. Aku menjadi nyonya keluarga Vance, jadi aku bisa membuat anakku menggantikan Russell sebagai pewaris. Aku melumpuhkan kaki Russell. Aku juga bisa mengambil nyawanya. Kalau begitu, aku akan mengirim kalian semua langsung ke neraka. Baiklah, Ayah. Stella sudah bersama keluarga kita selama lebih dari 10 tahun. Dan kau masih tidak bisa menerimanya? Jika kaki Russell tidak ada harapan, Wesley yang akan menopang keluarga kita. Bukankah kau mengirim hadiah kepada Tuan Grant? Putrinya menikah hari ini. Kau seharusnya menyiapkan hadiah yang bagus. Apakah kau mengirimnya? Sudah, tapi setelah mengirimnya, mereka bilang tidak ada seorang pun di pesta pernikahan. Apa maksudmu, hilang? Bagaimana mereka bisa lenyap begitu saja? Mereka benar-benar hilang. Kedengarannya gila bagiku juga. Tapi manajer hotel dan sekretaris kita yang mengantar hadiah memberikan jawaban yang sama. Mereka bilang tidak ada orang di lokasi. Pasti mereka mengubah lokasinya. Kamu harus tanya perencana pernikahan. Tidak ada perubahan. Aku menghubungi semua orang dan bertanya ke sana kemari. Ini tentang masa depan Russell. Tentu saja aku khawatir. Tapi aku tidak mendapat jawaban. Ya. Mereka bilang sepertinya semua orang lenyap begitu saja. Omong kosong. Bagaimana bisa banyak orang hilang? Tepat. Tapi dia putri Tuan Grant. Dengan dia terlibat, apapun mungkin terjadi. Ya, itu benar. Keluarga Vance memperlakukan penipu itu seperti dewa. Pembohong sekali. Mereka menipu keluarga Vance, orang kaya bodoh. Hanya pecundang yang percaya hantu dan dewa. Kaki Russell tidak akan pernah sembuh. Dia kembali. Tuan muda sudah kembali. Saya sudah bisa berdiri sekarang. Jangan beritahu keluarga dulu. Kamu pasti punya alasan. Aku akan ikut saja. Dia kembali. Tuan muda sudah pulang. Anakku kembali. Cucuku kembali. Ada apa denganmu? Kenapa berdiri di sini? Pergi sambut tuan muda. Aku kembali. Kamu mengganggu. Itu kakek. Aku akan pergi menyambut kakak. Aku akan memberitahu staf dapur untuk mulai memasak. Ayah, kakek, ini istriku. Fiona, ini keluargaku. Halo kakek, halo semuanya. Tuan Ketua, Nona Fiona adalah wanita muda yang dinikahinya. Ya. Kakek dan ayah tidak merespons. Kamu tidak suka Fiona, atau kamu keberatan dengan pernikahan kami? Tidak. Kami mendukung, ya. Gadis ini terlalu kurus. Dia terlihat sial. Russell, kami harap kamu menikah dengan seseorang dari keluarga kaya. Orang biasa tidak bisa membantumu.
Siapa bilang Fiona tidak bisa membantuku? Dia adalah putri Master Grant. Apa? Apakah kamu benar-benar putri Master Grant? Iya. Kenapa aku ragu? Kakek ayah, dia benar-benar putri Master Grant. Tidak diragukan lagi. Ayah, aku di sini untuk menjemputmu dari kerja. Cepat naik. Oh, baik. Ya, kamu adalah putri Master Grant. Saat dia selesai bertapa, aku kebetulan bertemu denganmu. Ya, benar, itu kamu. Aku tidak menyangka anakku begitu sukses. Kamu menikahi putrinya. Kamu yakin? Apakah Master Grant ayahnya? Ya, aku tidak salah menilainya. Aku tidak pernah menyangka bahwa keluarga kita akan diberkati. Dia bisa menikahi putri Master Grant. Bagus, bagus. Dia pasti wanita yang beruntung. Dia pasti membawa keberuntungan untuk suaminya. Dia melewatkan putri-putri bangsawan dan menikahi anak perempuan peramal. Bukankah ini Tuhan yang menolongku? Ayah, kakek, ayo undang ajak Ipar duduk dan bicara. Siapa dia? Halo Ipar, aku tuan muda kedua di keluarga. Kamu tidak mirip dengannya. Saat ibunya membawa Wesley masuk, tes DNA sudah dilakukan. Apa? Dia memang tidak mirip denganku, tapi dia memang anak kandung ayahku. Jadi dia anak ibu tiri. Pantas saja Russell berkata begitu, situasi keluarganya rumit. Meskipun terburu-buru, jangan khawatir. Kamu akan punya apapun yang dimiliki Nyonya Rumah. Aku akan menyiapkan semua yang menjadi miliknya. Jangan khawatir, Nyonya kedua. Apa yang kamu siapkan untukku? Apakah kamu suka emas? Tentu saja, siapa yang tidak suka emas? Aku sudah menyiapkan banyak emas untukmu saat itu. Aku hanya membawa sebagian ke pernikahan. Pernikahannya terlalu ramai. Aku belum sempat menunjukkan ketulusanku, tapi aku memberitahumu sekarang. Tidak apa-apa. Aku pikir aku menikah dengan suami biasa, tapi tak kusangka kau begitu kaya. Kau pura-pura polos. Keluarga itu yang terkaya di kota Hai. Semua orang di kota tahu kekayaannya. Istri miskin Russell pasti demi uang. Itu bagus. Aku akan membunuh Russell malam ini. Tuduh saja putri peramal itu. Bertemu denganmu adalah berkah bagiku. Kau tak perlu terus mengatakannya. Aku juga membawakanmu pil. Bill? Ya kakek, ayahku memberikannya padaku. Tapi pernikahan hari ini terlalu ramai. Jadi aku belum sempat memberikannya padanya. Luar biasa, luar biasa. Menantu yang baik. Ilmu peri macam apa ini? Kenapa pil ajaib ini tiba-tiba muncul? Pil ini tas yang diberikan ayahku. Bisa dikendalikan dengan pikirannya. Apa yang kami lakukan hingga layak mendapat ini? Russell bisa menikahi putri CM. Semua ramuan ini untuk Russell? Ya, aku memberinya mahar 10 miliar sebelumnya. Tapi hari ini pernikahannya. Tidak baik menikah tanpa hadiah. Jadi aku memilih beberapa pil. Oh. Russell, bagaimana kau bisa menerima uang menantu? Ayah, aku akan menyumbang 20 miliar atas nama Fiona ke Sekolah Dasar Harapan dan Panti Jompo. Tadi malam, aku sudah menyerahkannya ke asistenku. Ayo kita bagi 4 pil ajaib ini. Sayang, bagaimana menurutmu? Tentu aku bisa melakukannya. Oh, ini pil ajaib penyelamat jiwa. Bisa memperpanjang hidup, tapi aku tidak tahu apakah bisa menyelamatkan nyawa. Anggap saja sebagai suplemen kesehatan. Aku tidak bisa menjamin efeknya. Ini adalah ramuan penyelamat jiwa. Anggap saja ini suplemen kesehatan dan tidak menjamin efeknya. Bukankah ini penipuan? Ini terlihat seperti permen anak-anak. Penipuan yang sangat jelas. Bagaimana bisa orang tua yang cerdik itu percaya? Jika bukan karena sayangku yang baik, bagaimana aku bisa mendapatkan ramuan Master Grant?
Ayah, kamu benar. Untuk mendapatkan pil ajaib dari Master Grand, kami sudah sangat puas. Ya. Ayo, keturunan keluarga, ayo berlutut bersamaku di aula untuk berterima kasih kepada leluhur. Ya, waktunya bersujud di aula leluhur. Hei, sayang, silakan berjalan-jalan dan ambil makanan. Jangan khawatir, kamu istri Russell. Pernikahan hari ini terburu-buru dan sederhana. Aku akan memberimu pernikahan yang sesungguhnya lain hari. Aku juga mengumumkan kepada dunia bahwa keluarga kami telah menikahi putri CM. Silakan. Kamu, jaga menantu perempuan cucuku. Dan jangan abaikan dia. Jangan khawatir, Tuan. Fiona adalah putri muda keluarga. Aku akan merawatnya dengan baik. Baik. Kamu ikut dengan kami. Pernikahan Russell sangat berarti bagi keluarga. Iya. Pergi ke aula, aku akan jalan-jalan sendiri. Oke, tunggu aku di sini. Oke. Suamiku tampaknya lebih baik dari yang kuduga. Kalau begitu, biarkan aku menunjukkan kamar Russell. Pernikahanmu mendadak. Tuan muda tidak memberitahu kami sebelumnya. Jadi keluarga tidak menyiapkan apapun. Cukup mendadak, ayo. Ayah, pria yang kunikahi tampaknya sangat baik. Setelah Russell menikahimu, nasibnya berubah. Dia akan makmur dan berumur panjang. Apakah dia pria sial? Dia adalah biksu 10 kehidupan. Dia dingin. Kamu adalah satu-satunya cinta dalam 10 hidupnya. Wow, seorang biksu. Kamu memang memiliki sedikit rasa dingin. Dadah, ayah. Hei. Kamu kembali. Ayah dan kakek telah mengatur tanggal pertunangan. Ini akhir pekan depan. Omong-omong, akan ada pesta kecil besok. Kami memperkenalkanmu kepada beberapa sesepuh penting. Apakah pengaturan ini baik-baik saja? Oke, kamu bekerja sama denganku tanpa syarat. Tentu saja, aku juga. Dengan istri seperti ini, apalagi yang kuinginkan? Putra tetua fans ada di kursi roda. Sepertinya dia akan terus di kursi roda. Untuk kakek Tuan Muda, ketua bahkan pergi memohon kepada Tuan Grand. Tapi tidak ada gunanya setelah puluhan kali permintaan. Saya kira dia sudah tidak ada harapan. Jadi pewarisnya adalah Wesley, putra nyonya kedua. Tuan Muda. Kepala pelayan, di mana Nyonya Muda? Saya sudah mencarinya sebentar, tapi saya tidak bisa menemukannya. Oh, seseorang baru saja datang menemuinya. Dia di belakang bertemu dengan teman lama. Teman lama? Mungkinkah Derek telah dihidupkan kembali? Menantu perempuan keluarga saya tidak akan mudah diambil. Kepala pelayan bilang pergi ke pintu belakang jalan mana itu. Aku bahkan tersesat di keluarga besar ini. Kau membuatku takut, ayah. Bukankah kau sedang menyepi? Ya, aku bisa menyelinap keluar. Ini istirahat tengah. Apa memang seenaknya begitu? Ya, itu tidak masalah. Yang penting adalah bahwa aku membawakanmu sesuatu. Ini pil lagi. Kali ini aku akan bertapa untuk berkultivasi. Aku khawatir kalau aku tidak di sini. Aku tidak di sini, kamu akan dibully. Jadi aku menuliskan beberapa jimat untukmu. Gunakan dengan hemat. Banyak sekali, apa gunanya? Ini untuk mengubah batu menjadi emas. Ini untuk perdamaian dunia. Ini untuk panen yang baik. Ini untuk ternak tanpa celaka. Ini untuk kelahiran anak lebih awal. Kenapa aku harus punya anak cepat? Aku tidak butuh ini. Ini berguna, tapi ini semua terbatas waktu. Hilang 50 gram per hari selama 7 hari, mengubah besi menjadi emas bertahan 1 hari. Hipnosis selama setengah jam, masih banyak lagi. Kebanyakan bersifat defensif dan beberapa ofensif. Cek saja kalau ada waktu. Cepat masukkan ke dalam tas kosmik. Oke. Terima kasih, ayah. Kamu yang terhebat, ayah. Tentu saja, tidak ada pria yang lebih baik dariku. Cepat kembali. Jaga dirimu baik-baik.
Ayah, di mana pintu belakang? Kamu bodoh sekali, pintu belakang ada di sana. Oke, aku mengerti. Dah, pergi sekarang. Kamu bahkan tidak menatapku. Kamu bahkan tidak menatapku. Dulu kamu selalu bersamaku. Sekarang kamu benar-benar sudah dewasa. Dan tidak membutuhkanku lagi. Grand CM ada di sini. Apa aku berhalusinasi? Siapa? Itu dia, wanita inilah yang mengutuk anakku sampai mati. Kerabat, cepat bawa jalang ini untukku. Pukul dia sampai mati. Kau ikat dia dan masukkan ke dalam karung, lalu bunuh dia di tempat sepi. Benar, kalau kita lakukan di pintu belakang rumah orang kaya, bukankah itu akan membuat kita semua dalam masalah? Jadi ikat dia dulu. Tunggu. Apa yang kamu tunggu? Lakukan saja. Berapa yang dibayar Bibi kepadamu untuk mengambil risiko dibunuh oleh keluarga fans hanya untuk memukulku? Jangan mencoba membodohi kami. Kamu yang membunuh Derek duluan. Kami melakukannya demi kebenaran. Ya. Ini bukan hanya omongan. Apa gunanya polisi? Kamu pikir polisi tidak berguna? Jangan membodohi kami. Kamu menyebabkan anakku tersambar petir, tapi kamu masih hidup baik-baik. Bukan Derek yang tersambar petir. Cari petir itu. Kenapa kamu mencariku? Apa kamu benar-benar tidak percaya bahwa aku gadis malang yang dikhianati dan ditipu? Aku hanya mengutuk beberapa patah kata. Apakah bajingan itu akan dihukumkan? Bukankah kamu sering mengutuk orang? Hei mbak, tampaknya masuk akal. Derek tersambar petir. Itu tidak ada hubungannya dengan gadis itu. Kamu di sini untuk mencari keadilan bagiku. Bagaimana bisa kamu membantunya sekarang? Bu, ayo kita pingsankan dia dan pukuli dia di tempat sepi. Oke, lakukan saja, jangan buang-buang kata lagi. Pukul dia. Kamu benar-benar ingin memukulku ya? Aku punya banyak emas. Kamu punya emas, tapi anakku sudah mati. Aku di sini untuk membalasnya hari ini. Jangan bergerak, lihat ada emas. Oh, apa kamu gila? Hanya untuk sedikit emas itu, tidak malu pada dirimu sendiri? Ada emas di sana, dan di sana, dan di sana, dan di sana. Emas. Itu benar-benar emas. Kenapa kamu di sini? Aku khawatir kamu akan diganggu, jadi aku keluar untuk menemuimu. Bagaimana mungkin ada yang menggangguku? Tidak tahu siapa ayahku? Sepertinya orang yang menghilang benar-benar Tuan Grand. Kamu benar, dengan dewa seperti mertuaku, tidak ada yang berani mengganggumu. Paman dan Bibi, kalian sudah mengambil semua emas. Bisakah pergi sekarang? Itu benar-benar emas, tidak apa-apa. Perhatikan baik-baik di mana ini. Fiona adalah istriku sekarang, dan nyonya rumah keluarga ini. Berani muncul di sini dan memprovokasi aku, demi Fiona, aku bisa biarkan kau pergi dengan selamat. Tapi jika kau berani datang ke pintuku lagi, aku akan membuatmu tidak pernah kembali. Keluarga fans? Benar-benar keluarga itu. Aku tidak sanggup menyinggung mereka. Aku bodoh sekali. Aku kesini untuk mencari masalah denganmu. Oke, kita semua tahu. Ayo. Kau benar-benar luar biasa. Banyak kerabat dan tetua penting di sini hari ini. Jika kau tidak terbiasa, kau bisa cari tempat yang tenang dan tunggu aku. Mau kemana? Menghormati leluhurku. Menghormati leluhur lagi? Hari ini, paman dan para tetua ada di sini. Jadi aku bawa mereka ke aula untuk memberikan dupa. Aku khawatir kau tidak bisa menemukanku, jadi aku datang memberitahumu. Jangan khawatirkan aku. Aku akan masuk dan makan sambil menunggumu. Oke. Siapa gadis itu? Dia terlihat sangat asing. Mungkinkah dia istri baru keluarga fans? Seharusnya begitu. Russell tidak akan bisa berdiri seumur hidupnya. Dan istrinya berasal dari keluarga biasa. Sepertinya keluarga itu akan segera mengumumkan kabar tentang penerus baru.
Nyonya kedua akhirnya mencapai puncak. Kita akan menempatkan Nyonya di pusat perhatian. Kenapa kita selalu bertemu dengannya di mana-mana? Cora, apakah kamu kenal Fiona? Ya, aku kenal. Dia menikah beberapa hari yang lalu. Dia meninggalkan suaminya di pesta pernikahan dan terus mengutuk mantan suaminya agar mati. Dia langsung menikahi orang cacat. Singkatnya, itu pernikahan paling gila dan dramatis yang pernah kulihat sejak aku memulai perusahaanku. Apakah pernikahan Fiona 2 hari lalu direncanakan oleh perusahaannya dan dipimpin olehmu? Ya, Tante, kamu tidak tahu apa yang terjadi di tempat kejadian. Sangat dramatis. Bagaimana mengatakannya? Dikatakan bahwa ayah Fiona adalah seorang CM yang kuat. Dia bisa meramal masa depan. Pada hari pernikahan Fiona, dia mengutuk mantan suaminya agar mati dan akan disambar petir. Mantan suaminya benar-benar tersambar petir dan meninggal. Dia benar-benar tersambar petir. Yah, aku perencana pernikahan mereka. Dan aku yang menjadi pembawa acaranya. Jadi aku secara khusus, aku menelepon keluarga pria itu. Dia sudah meninggal. Dia tersambar petir dan tidak bisa diselamatkan. Jadi ayah gadis ini benar-benar hebat. Tapi aku tidak percaya. Dia pasti seorang pesulap. Tapi orang biasa seperti kita mudah tertipu. Setelah dia membatalkan pernikahan, dia mengambil seorang lumpuh untuk dinikahi, kan? Ya, banyak kerabat dan teman di tempat kejadian. Dan staf hotel semua melihatnya. Kamu tahu siapa pria yang dinikahinya itu? Aku tidak tahu. Dia adalah pewaris saat ini dari keluarga Vance, Russell, kakak laki-laki Wesley. Apa? Dia baru saja mengambil seorang lumpuh secara acak. Tapi dia pewaris keluarga Vance? Mana mungkin palsu? Kalau tidak, bagaimana orang luar bisa berdiri di keluarga itu? Tapi kenapa? Kenapa dia harus? Dan kamu? Dan bagaimana denganmu? Aku? Kamu menerima pernikahan adat keluarga kami, mempelai wanitanya Fiona lagi. Aku harus melayaninya? Kalau bukan karena kesempatan ini, bagaimana bisa kamu dekat dengan anakku Wesley? Tante, Wesley dan aku. Kami jatuh cinta pada pandangan pertama. Sudahlah, jangan berpura-pura. Mungkin aku akan memandangmu lebih baik. Mengingat dia tertarik pada penampilanmu, aku tidak akan mempermalukanmu. Tapi karena kamu sudah di sini, kamu harus berguna. Setidaknya berguna bagiku. Tante, aku mengerti. Hari ini, mari kita permalukan dia di depan kita. Kamu sengaja melakukannya. Cora, kenapa kamu di sini? Nona Grant, kamu memukulku. Bukankah kamu harus minta maaf dulu? Kamu sengaja menyiramku. Aku belum pernah dipukul. Tidak ada yang berani memukulku. Aku baru saja memukulmu. Apa yang bisa kau lakukan? Nona Grant, kau memukulku duluan tanpa minta maaf. Tapi kau malah berdebat. Aku bilang, aku tidak terbiasa dengan kelakuan burukmu. Siapa yang seberani itu? Tidakkah dia tahu ini adalah nona muda keluarga Vance? Hari ini pertama kalinya mereka mengizinkannya tampil. Kurasa dia tidak tahu identitasnya sebelumnya. Oke, kalau begitu aku tidak peduli. Apa kau akan memukulku? Pelindungku sekarang adalah Tuan Wesley. Aku tidak peduli siapa dirimu. Fiona, kau berani memukulku di pesta pribadi keluarga Vance. Kaulah yang memulainya, aku hanya membalas. Kau memukulku duluan. Nona, orang terakhir yang berbohong dan bersumpah disambar petir. Apa kau yakin ingin berbohong? Apa yang kau mau? Aku harus bertanya apa yang kau mau. Nona muda, kau yang salah duluan dan memukul orang di depan umum. Itu terlalu berlebihan. Bahkan jika kau nona muda keluarga Vance, kau tidak bisa memukul orang seenaknya. Tante, Nona Grant adalah klien terakhir saya. Saya ingin naik dan menyapanya. Dia tidak minta maaf setelah menabrak saya. Tapi dia menabrak saya.
Hei, Fiona, aku tahu kamu tidak sengaja. Biarkan aku memutuskan untukmu. Kamu minta maaf pada Nona Bennett, dan urusan selesai. Nyonya kedua sepertinya membantu saya, tapi sebenarnya menyalahkan saya. Mana mungkin, tentu saja aku di pihakmu. Aku pikir kamu baru saja bergabung dengan keluarga. Hal-hal memalukan ini jangan dibesar-besarkan di depan para sesepuh, supaya mereka menganggapmu kekanak-kanakan, kan? Dia yang memulainya. Kamu ingin menegakkan keadilan. Aku akan bantu kamu, dan biarkan dia minta maaf padaku. Nona Grand, jangan membalikan benar dan salah. Bibi dan para tamu di sini tidak akan mudah terprovokasi. Fiona minta maaf. Banyak orang yang melihat. Tidak peduli seberapa bodohnya kamu, tapi reputasi keluarga kita tetap penting. Kan? Nyonya, jangan buang waktuku. Keluarga fans punya kamera pengawas kan? Mari kita periksa kamera pengawas dulu, untuk mengembalikan fakta. Tidak peduli apa kebenarannya, itu bukan alasan bagimu untuk menampar Nona Bennett. Ini terlalu kejam. Aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Berhenti, kakak ipar pergi begitu saja. Dia meremehkan kita ya. Tuan muda kedua, lihat wajahku bengkak. Aku hanya minta maaf. Kakak ipar, Cora adalah wanitaku. Kau memukulnya berarti memukulku. Sekarang ada pertunjukan bagus. Meskipun Russell adalah pewaris keluarga fans, tapi keluarga fans lebih menyukai Wesley. Apa keluarga membawa kita ke sini untuk wanita itu? Atau untuk menunjuk pewaris baru? Aku tahu kenapa kau di sini. Cora, mayat Derek belum dingin, tapi kau sudah cepat jatuh cinta pada putra kedua keluarga. Kakak ipar, dia adalah perencana pernikahanmu dan kakakku. Dia bekerja keras untuk pernikahanmu. Tapi kau memperlakukannya seperti ini. Orang kelas bawah tidak punya sopan santun. Bahkan jika kau menjadi wanita kaya, kau tidak bisa mengubah sifatmu. Kau adalah perencana pernikahanku lagi. Apa latar belakangmu? Meskipun aku putri muda keluarga fans, kamu masih bisa mengambil alih perencanaan pernikahanku. Kamu pikir aku rela melayanimu? Kamu melayaniku, kamu melayani uang dan kekuasaan. Oh begitu, kamu tahu tuan muda kedua, karena kamu mengambil perencanaan pernikahanku, maka kamu harus berterima kasih padaku, Nona Bennett. Fiona, aku tidak mengerti sesuatu. Apakah ini pernikahan pertamamu dengan Russell? Bagaimana bisa Cora membantumu merencanakan pernikahanmu? Sayang, apa maksudmu dengan itu? Sayang ayah, kamu sudah kembali. Kenapa gaun menantu perempuanku basah kuyup? Siapa yang melakukan ini? Tuan Vance? Nona Grand adalah klienku di pesanan sebelumnya. Aku melihatnya hari ini. Aku ingin menyapanya, tapi dia menabrakku. Dan bahkan menamparku. Dia memukulmu ya? Ya. Kamu pantas mendapatkannya. Cucu menantuku dia gadis yang baik. Jika kamu tidak memprovokasinya, bagaimana mungkin dia memukulmu sembarangan? Kurasa dia takut aku akan mengatakan dia adalah pengantin dari pesananku yang terakhir. Jadi dia memukulku untuk memperingatkanku. Pengantin dari pesanan terakhir. Menantu kamu benar-benar menikah. Apakah dia seorang wanita yang bercerai? Meskipun Russell cacat, tapi dia tidak akan menikahi wanita cerai, kan? Benar. Diam. Gil, katamu. Bagaimana? Perempuan yang dinikahi Russell hari ini membawa aib besar bagi ayah. Kakek, ini pernikahan pertama bagi Russell dan aku. Perencana pernikahan ini, Nona Bennett, dia benar-benar merencanakan pernikahanku. Apa yang terjadi? Jangan panik. Aku di belakangmu. Karena mempelai pria digoda oleh Cora. Mempelai pria itu kotor. Aku hanya bisa menggantikannya. Fiona, jangan bicara omong kosong. Jika kau tidak bisa mempertahankan priamu karena kau tidak kompeten, jangan menyalahkan aku sepenuhnya. Berani sekali kau. Siapa yang mengizinkanmu bicara seperti itu pada seorang wanita keluarga fans? Aku? Cepat minta maaf. Maaf pak, aku tiba-tiba difitnah seperti ini. Jadi aku mengatakan itu dengan tergesa-gesa. Jadi aku keceplosan. Kita benar-benar harus berterima kasih kepada Nona Bennett. Seorang cacat yang ditemukan Fiona secara acak, benar-benar pewaris keluarga fans. Bagaimana bisa si jalang ini begitu beruntung? Tuan Fans, kenapa Anda harus berterima kasih padaku? Jika Anda tidak mencuri tunangan Fiona, bagaimana mungkin aku punya kesempatan menikahi Fiona? Jadi kami harus berterima kasih padamu.
Tuan Vance, Anda memfitnahku di depan umum dan merusak reputasiku. Apakah ini pola dan didikan seorang pewaris? Pendidikan keluarga Vance hanya berguna untuk orang yang terdidik. Kamu yang tahu dirimu seorang selingkuhan, kamu tidak layak mendapatkannya. Istriku benar. Kalau begitu, aku di pihak menantu perempuanku. Cora, apa kau seorang selingkuhan? Apa kau mencuri tunangannya? Aku tidak, Wesley. Aku bahkan belum pernah memegang tangan pria. Bagaimana mungkin aku melakukan hal sememalukan itu? Oke, jangan menangis. Tentu saja aku percaya padamu. Di pernikahan seperti ini, tidak cocok untuk memutar video seperti itu. Karena kamu tidak mengakuinya, maka aku akan mendoakanmu cepat punya bayi. Cora, ada apa denganmu? Dr. Trump. Itipata Dewa tidak tahu apa yang terjadi. Apakah kamu masuk angin? Mungkin aku lelah karena merencanakan pernikahan untuk Russell dan Fiona. Apa kamu lelah sampai muntah? Kenapa aku terlihat seperti hamil? Diam. Bisakah kamu tidak memfitnahku? Aku bahkan belum pernah memegang tangan pria. Bagaimana mungkin aku hamil? Reproduksi sendiri. Fiona, untuk memfitnahku, tidak ada batas rendah yang tidak akan kau lakukan. Apa kau pikir aku sudah mati? Setelah Dr. Trump memeriksanya, dia akan membuktikan bahwa dia bicara omong kosong. Kak, lalu aku ingin kalian berdua meminta maaf pada Cora. Oke, Dr. Trump. Saya datang. Saya di sini, Tuan Muda. Periksa denyut nadi wanita ini. Baik. Nona Grant, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk memfitnahku. Setelah dokter memeriksa denyut nadiku, aku ingin kau meminta maaf padaku dan berjanji bahwa kau tidak akan pernah mempermalukanku lagi. Aku bisa melakukannya. Suruh Dr. Trump memeriksa denyut nadimu. Dr. Trump adalah dokter keluarga kami. Dia memiliki kemampuan medis yang sangat baik dan yang paling objektif dan adil. Aku percaya padanya. Dr. Trump, bagaimana kondisi denyut nadinya? Ya ampun, ini adalah denyut nadi licin. Denyut nadi licin? Tidak tahu malu. Mustahil, bagaimana bisa? Dia murni seperti kertas putih. Bagaimana bisa denyut nadi licin? Tuan Wesley, apakah kau meragukan kemampuan medisku? Denyut nadinya memiliki denyut yang kuat, halus dan bulat, seperti manik-manik yang menggelinding di piring. Apalagi yang bisa? Kau berbohong. Apa itu nadi licin? Itu nadi hamil. Nona Bennett, selamat, kau hamil. Tidak mungkin, aku tidak mungkin hamil. Bahkan tanpa perlindungan tidak mungkin hamil secepat ini. Fiona, apa yang kau lakukan padaku? Bukan urusanku. Aku seorang gadis sepertimu. Aku tidak punya kemampuan sebanyak itu. Itu kau. Kau bilang Derek akan disambar petir. Dia benar-benar disambar petir siang hari. Waktunya tepat. Kau bilang aku hamil, tapi aku sudah jaga-jaga. Ini tubuhku sendiri. Tapi aku tidak punya reaksi apapun. Tapi kau tahu itu, pasti kau yang melakukan semua ini. Wesley, kenapa kau memukulku? Berani-beraninya kau berbohong padaku. Bukankah kau sesuci bunga lili? Kau bahkan punya anak. Kau pikir aku terlihat seperti orang bodoh atau sasaran empuk? Tuan muda kedua, aku tidak bersalah. Banyak gejala lain yang mirip kehamilan. Aku difitnah. Mana mungkin aku berbohong pada... Ya, mungkin saja. Penjaga, bawa Jalang ini ke rumah sakit. Kenapa aku pergi ke rumah sakit? Aku tidak pergi ke rumah sakit. Tidakkah kau meragukan pengobatan Tiongkok? Kalau begitu, pergi ke rumah sakit untuk tes darah. Tidak, Tuan Vance. Percayalah, aku tidak. Tumungku. Lepaskan aku. Tuan Yong tertua. Tuan Yong Vance. Apa yang kulakukan hingga kau tersinggung? Mengapa kau lakukan ini padaku? Lelucon? Russell, apa yang kau lakukan? Dia menyirami istriku. Dia murah hati dan tidak mengungkitnya lagi. Tapi aku picik. Aku akan membalas mereka. Kamu. Seret. Bawa dia pergi. Pesta pribadi keluarga fans kita. Kenapa kau biarkan semua orang masuk? Eksekusi apa? Tuan Nen, aku tidak tahu dia orang seperti itu. Ini semua karena aku terlalu peduli tentang pernikahan antara Russell dan Fiona. Jadi aku menelepon perencana hari ini untuk merencanakan pernikahan. Tapi aku juga ingin pernikahan itu berjalan lancar. Ayah, Stella baik hati. Jangan biarkan orang luar melawan keluarga. Semua orang sudah melihat istriku. Aku akan membawanya ganti baju. Kau bisa lakukan apapun yang kau mau.
Silakan. Kakek, ayah, ayo keluar sebentar. Apakah kakimu dingin? Tidak. Dingin. Aku akan menghangatkan kakimu. Jangan pergi tanpa sepatu lagi ya. Oke. Biarkan aku yang melakukannya. Tuan, cuci tangan dulu sebelum datang. Kamu baru saja mandi, dan kau masih tidak suka dirimu sendiri. Oke, aku akan cuci tangan. Terima kasih atas kerja keras Anda. Pernikahan Russell akhir pekan ini. Waktunya mepet. Kamu harus mengikutinya dengan saksama. Jangan beri ayah kesempatan untuk mengkritik. Ayah selalu kritis terhadapmu. Tanpa tekanannya, aku juga akan mengawasinya. Terima kasih atas kerja keras Anda. Selama bertahun-tahun, kamu tidak pernah memperjuangkan apapun, tapi bekerja dengan tekun. Ayah tidak memahamimu, tapi aku sudah melihat semuanya. Jack, kita adalah pasangan. Itu semua tugasku. Omong-omong, air mandinya sudah siap. Kamu berendam dulu. Aku akan pergi ke tempat Wesley. Silakan. Wesley itu impulsif dan gegabah. Dia perlu belajar dari kakaknya. Aku akan mengingatkannya. Ya, silakan. Aku sudah mengganti pil Jack dengan racun yang sangat beracun. Keluarga Vance semuanya bodoh, jadi mereka percaya pada penipu. Sudahlah, jika bukan karena Fiona bergabung dengan keluarga, bagaimana kita bisa menemukan kesempatan untuk bertindak cepat? Ya, itu kesempatan yang diberikan Tuhan. Russell sudah kembali ke kamarnya. Mereka pengantin baru dan mereka harus bersenang-senang. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk bertindak melawan ayah. Kalau begitu, biarkan aku membunuhnya. Sayangku, Gil berkata bahwa obat ini bisa memperpanjang umur. Aku harus mencicipinya. Kakek, kau lupa obatmu. Aku kesini untuk membawakanmu sup ginseng. Sudah berapa kali aku bilang, tidak ada orang luar yang boleh menyentuh minumanku. Kepala pelayan ini semakin buruk. Kenapa kau tidak pergi dari sini? Aku tidak bisa pergi sampai kau minum semangkuk sup ginseng ini. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kau lakukan? Aku harus mengingatkan kakek untuk minum tonik. Aku pergi. Pengecut kecil. Kakek, aku masuk. Kakek, aku masuk. Kakek, aku di sini untuk mengajarimu cara minum tonik. Setelah meminumnya, kamu akan hidup 10 tahun lagi. Kakek. Kakek. Tidak, anak perempuanku dalam bahaya. Kamu membunuh kakek. Bukankah kamu pembunuhnya? Ayah. Apa yang terjadi? Apa-apaan ini? Ayah, kenapa kamu di sini? Kalau aku tidak datang, kamu pasti sudah dibunuh lagi. Kamu baru saja memberiku 2 jimat. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Lupakan, lihat kakek, dia kehabisan napas.
Dia benar-benar tidak bernapas. Ayah, bisakah kamu menyelamatkannya? Aku terbatas oleh level kultivasiku sekarang. Ngomong-ngomong, di mana lonceng yang kuberikan padamu untuk menyelamatkan hidupmu? Setiap lonceng membutuhkan 3 tahun kultivasiku. Semuanya habis terpakai. Apa? Ketiganya habis. Yang pertama untuk membuat Derek berlutut. Yang kedua untuk menyembuhkan kaki Russell. Yang ketiga untuk membuat semua orang pergi menonton Derek tersambar petir di alun-alun. Aku kaget. Menghukum penjahat dan menyelamatkan kekasihmu. Kenapa kamu menyuruh mereka pergi ke alun-alun? Tidak bisakah kita menonton sambaran petir di tempat pernikahan? Aku tidak berpikir terlalu banyak. Aku pikir hotel di atas pasti memiliki penangkal petir. Jika petir menyambar, itu akan dialihkan oleh penangkal petir. Itu tidak menyambar Derek. Itu masuk akal. Jadi saya menggunakan ketiganya. Bagaimana dengan orang tua ini? Biarkan dia mati dulu. Itu tidak baik. Ayah, kamu selalu berpikir ke depan. Kamu selalu suka menyimpan sesuatu. Apakah benar-benar tidak ada yang bisa menyelamatkan nyawa? Kenapa ini di tanah? Sepertinya sudah diinjak. Bisakah ini menyelamatkan nyawanya? Dia keracunan. Yang ini bisa menyelamatkannya, tapi dia tidak akan bangun. Hidupkan kembali. Tidak apa-apa menyelamatkannya. Mari selamatkan dia dulu. Dia benar-benar hidup dan bernapas. Fiona, aku hanya bisa membantumu sebatas ini. Lagi pula, aku seorang kultivator. Aku tidak bisa terlalu banyak campur tangan dengan karma orang lain. Aku harus pergi. Jika kamu tidak bisa menanganinya sendiri, aku akan mengirim seorang anak untuk membantumu. Ayah, kamu bisa tenang mundur. Aku bisa menanganinya. Lagi pula, aku sudah punya suami sekarang. Aku tidak lagi sendiri. Ayah, kamu bisa mundur dengan tenang. Aku bisa mengatasinya. Lagi pula, aku sudah punya suami sekarang. Aku tidak sendirian lagi. Nasib Russell sudah ditentukan. Aku akan terus mengawasinya di masa depan. Baik, terima kasih, Naya. Seseorang bisa menyelamatkannya, tapi tidak untuk membangunkannya. Bagaimana kalau dua? Bagaimanapun, semuanya sama saja, jadi aku tidak peduli. Aku akan pergi ke Russell untuk mengambil satu lagi untuk dicoba. Apa? Kakekku meninggal? Mereka benar-benar membunuh kakekku. Dia sudah mati, tapi hidup lagi. Tapi dia belum bangun. Itu sebabnya aku bertanya padamu. Kakek. Beri kakek obatnya cepat. Dengan kondisinya saat ini, apa dia bisa menelannya? Kamu taruh obatnya di mulut kakek dan tiupkan udara. Kakek. Hei, kamu hanya perlu meniup. Gunakan air. Untunglah kamu ada di sini. Aku sangat sibuk sampai lupa. Bagus, mari kita uji coba. Aku benar-benar tidak menyangka Russell menikahi seorang pembawa bencana. Sayang, jantungku masih berdebar kencang. Jika ayah benar-benar minum semangkuk sup ginseng itu, dia akan mati. Jangan percaya apa yang dikatakan para pelayan itu. Fiona adalah putri tuan dan jimat keberuntungan bagi keluarga fans kita. Bagaimana mungkin dia menyakiti ayah? Ya, aku juga panik. Tapi ini menyangkut keselamatan ayah. Aku tidak berani lengah. Aku harap semua ini tidak benar. Jangan sampai terjadi apa-apa padanya. Jadi, di mana Wesley? Oh ya, di mana ayahku membuangnya? Racunnya ada di sini. Jangan biarkan apapun terjadi.
Nyonya muda, tolong jangan mengecewakan kami. Tuan, sudah istirahat? Tuan. Oh Toba, kita telah ditipu. Apa yang harus kita lakukan? Jangan panik, untungnya kakek belum bangun. Belum menyebabkan kesalahan besar. Aku harus segera naik ke kursi roda. Tuan. Tuan Shen, Kenapa kamu jatuh? Nyonya Yong, apalagi yang ingin kau lakukan? Aku hanya ingin membantu suamiku bangun. Menurutmu apa yang ingin kulakukan? Bapak, kenapa kau di sini? jika aku tidak datang, Bapak akan mati. Hei! Apa yang kau lakukan? Sayang, lihat kakek bersandar dan tidak bergerak. Dia pasti sudah dibunuh. Jangan bicara omong kosong. Kakek masih hidup dan sehat. Itu setetes racun mematikan. Hanya setetes dan dia akan mati seketika. Bapak pasti sudah mati sekarang. Karena kakek masih hidup dan sehat, lalu kenapa kau tidak biarkan kami mendekat untuk melihat kenapa dia terbaring di sana tanpa bergerak? Bapak selalu waspada. Dengan banyaknya kita masuk ke ruangan, dia pasti sudah bangun. Fiona. Fiona, minggirlah. Sayang, Bapak dalam keadaan sehat. Tapi tiba-tiba dia meninggal. Jika bukan karena diracun, apalagi... Nyonya kedua, kamu yakin sekali dia diracun. Kamu yang meracuninya. Jangan bicara sembarangan. Mana mungkin aku meracuninya? Pasti kamu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Sebelum kamu masuk ke keluarga ini, kami hidup damai puluhan tahun. Tapi begitu kamu masuk, ayah meninggal. Sudah jelas, tidak perlu diucapkan. Sudah berhenti bicara. Sayang, kita tidak bisa diam saja ayah mati sia-sia. Panggil polisi dan tangkap putri dukun itu. Omong kosong. Kakek masih bernapas. Apa? Tidak mungkin. Tubuh kakek tiba-tiba memburuk. Tapi sejak nyonya kedua masuk, dia yakin kakek akan mati. Jadi, kamu sudah menunggu hari ini sejak lama. Tuan muda, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Sayang, kamu paling tahu temperamenku. Aku juga dengar dari para pelayan, mereka melihat nyonya muda meracuni kakek. Begitu aku tahu, aku langsung bilang padamu. Kamu pasti salah lihat. Buktinya ada di tanganku. Dr. Trump akan segera datang. Apakah ada racun di mangkuk ini? Dia akan tahu begitu diperiksa. Para pelayan juga menunggu di aula. Berani kamu berhadapan? Tentu saja. Ibu jangan menarik perkataan nanti. Russell, aku tahu kau tidak pernah menerimaku selama bertahun-tahun ini. Tapi ayah, dia adalah kakekmu sendiri. Dia tiba-tiba disakiti seperti ini? Apa kau tidak ingin menyelidikinya sama sekali? Ayah sakit parah. Aku akan menyelidikinya. Tapi itu tidak sama dengan penolakanku terhadapmu. Itu dua hal yang berbeda. Oh, hentikan. Berhenti bicara. Dengan ramuan dari guru surgawi, apa yang bisa terjadi pada kakek? Tidak. Kenapa tidak, menantu? Ini obat yang diberikan oleh guru surgawi. Karena aku sudah memberinya 1. Dia sudah minum 2. Obat ayahku seharusnya tidak sama. Kau memberikan obatmu pada kakek. Russell melihatku memberikannya padanya. Benar. Karena kakek sudah meminumnya, seharusnya tidak ada masalah. Sayang, apa kau sangat percaya pada wanita ini? Bagaimana jika dia meracuni ayah?
Kau menghukumku dengan tergesa-gesa. Itu agak terlalu jelas. Sayang, periksa pil di tanganmu dan mangkuk ini di tanganku. Ayah, kakek tiba-tiba sakit parah. Itu memang perlu diperiksa. Karena Dr. Trump ada di sini. Biarkan dia masuk dan melihat. Ya. Apa yang terjadi? Bagaimana Tuan Vance bisa keracunan? Apa? Dia benar-benar keracunan? Kalian semua keluar. Tunggu di luar. Saya akan memberikan akupunktur. Jangan ganggu saya. Semua keluar. Jangan ganggu Dr. Trump menyelamatkan Tuan. Denyut nadinya perlahan menjadi tenang dan kembali normal. Racunnya sudah hilang. Sayang, apakah pil itu beracun? Ayo kita coba sekarang. Meskipun pil ayahku sudah kadaluarsa, itu tidak beracun. Paling-paling dia akan sering ke kamar mandi. Apakah itu sangat beracun? Kita akan lihat. Menantu? Apakah kamu keberatan jika kami mencobanya di tempat? Tentu saja tidak. Mereka meninggal begitu cepat. Sayang, menantu baru itu sendiri yang mengakuinya. Dia memberi ayah pil. Dia benar-benar membunuh ayah. Fiona, apalagi yang ingin kamu katakan? Ini bukan pil ayahku, itu racun. Pil ini diambil dari ayah Russell. Itu ada di tangan Jack. Kamu bilang itu racun, dan itu juga yang kamu berikan. Ini bukan milikku. Milikku adalah Maltesers. Benda apa ini? Hanya penampilannya yang sama. Apa? Kamu bilang kamu memberinya Maltesers? Ya, ayahku menggunakannya untuk membuat pil, untuk memperpanjang umur. Itu tidak bisa mematikan. Aku tidak bisa berkata-kata. Kalau tidak mematikan, lalu apa? Tikus itu baru saja mati. Orang tua di atas masih koma. Dr. Trump juga mengonfirmasinya. Kamu masih berani membantah. Menantu, kamu bilang yang kamu berikan padaku bukan racun. Jadi maksudmu aku menukar racunnya? Apakah kamu harus memilih di antara kita? Tidak bisakah orang lain? Fiona adalah putri Tuan Grant. Dia tidak mungkin pembunuhnya. Bagaimana kau menjelaskan racun ini? Punya ayahku untuk umur panjang, tidak mungkin beracun. Aku akan mencari di antara jimat ayahku yang berantakan. Jika ada yang mengungkapkan kebenaran, aku tidak mau menerima bencana mendadak ini. Aku tidak akan menerimanya. Sayang, menantu perempuan tidak mengaku meracuni. Ayo langsung panggil polisi. Aku yakin polisi bisa menemukan bukti asli. Hei, mantra membaca pikiran yang menguping. Banyak sekali mantra. Kalau begitu masing-masing ambil satu. Panggil polisi. Aku sudah menyuap kantor polisi. Selama kita menangkapnya, pembunuhan Fiona akan menjadi kepastian. Stella, apa yang kau katakan? Sayang, aku tidak bilang apa-apa. Dia tidak bilang apa-apa. Sepertinya ketua juga mendengarnya. Sepertinya ayah juga mendengarnya. Ini pasti karena Fiona. Mungkinkah ini pikiran Stella? Kenapa aku bisa mendengar pikiran Stella? Apa yang terjadi? Kenapa orang-orang bodoh ini semua melihat ke arahku? Apa aku salah bicara? Nyonya kedua, Dr. Trump belum turun. Bagaimana kalau dia bisa menyelamatkan kakek? Tidak mungkin. Itu adalah racun Wesley dan aku membayar mahal untuk itu. Tikus itu baru saja menjilatnya dan mati keracunan. Ayah tidak punya peluang untuk selamat sama sekali. Kepala pelayan Pierce. Ini Tuan Muda, apa yang Anda inginkan? Panggil polisi dan selidiki. Ya, panggil polisi. Panggil polisi cepat. Kita tidak bisa membiarkan pembunuh itu tidak dihukum. Kenapa semuanya menjadi aneh? Kita benar-benar perlu memanggil polisi. Nyonya kedua, selain kakek pingsan, apa Anda tidak menemukan sesuatu yang hilang? Apa yang hilang? Katanya ibu dan anak sangat saling mencintai, tapi kamu dan Wesley tidak. Apa maksudmu? Sudah lama sekali, kamu tidak menyadari bahwa Wesley hilang. Di mana Wesley? Fiona, apa yang ingin kamu katakan? Jangan khawatir, selama dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak akan hilang tanpa alasan. Di mana anakku? Kamu sangat terkejut, memalukan. Wesley sering tidak di rumah pada malam hari. Kalau bukan karena yang terjadi hari ini, kenapa kamu terburu-buru? Tidak.
Anakku harus mengantarkan sup ginseng kepadanya. Tapi aku dengar Fiona minum pil untuk ayah. Aku begitu bersemangat sehingga lupa pada anakku. Di mana anakku? Apakah sup ginseng di mangkuk ini beracun? Sayang, kenapa tiba-tiba kamu memikirkan mangkuk ini? Mangkuk ini beracun. Jika kamu tidak percaya padaku, tunggu Dr. Trump mengujinya. Kamu memukulku. Aku sudah bertahun-tahun di keluarga ini. Di mana Wesley? Bagaimana saya tahu? Saya juga khawatir tentang putra kita. Bagaimana menjelaskan racun di sup ginseng? Apa maksud pria tua itu? Dia tidak mungkin tahu itu. Putraku meracuni ayah dan menyalahkan Fiona, rencana wanita jalang itu. Berani sekali kamu berbohong? Jack, kamu gila. Katakan siapa yang menaruh racun. Conaghan kecewa padamu. Aku seharusnya tidak mengharapkan apapun darimu. Kecuali putraku, semua orang harus mati. Kamu tidak bisa menahan diri untuk mengekspos dirimu. Apa yang tidak bisa saya bantu? Kamu dan putramu bekerja sama. Hanya menyiksaku untuk membuatku mengaku. Aku tidak akan menerimanya dan aku akan memanggil polisi. Ibu kedua kami sudah memanggil polisi. Oke, kalau begitu aku akan menunggu. Aku akan menunggu pembalasanmu. Ibu kedua, apakah Wesley meracuni sup ginseng? Jangan bicara omong kosong. Itu kamu. Ibu, saya harus mengingatkan Anda. Harga dari berbohong, artinya Wesley tidak akan pernah. Kamu pikir aku takut? Kau dengar itu? Mantanku selingkuh dan berbohong. Dan kena petir karena sumpah palsu kan? Apa maksudmu? Aku hanya ingin kau berkata jujur. Ayahku adalah seorang ahli langit. Kau seharusnya tidak bersekongkol melawanku. Kau hanya manusia biasa. Bagaimana kau bisa melawan ayahku? Apa? Aku tidak percaya hal-hal gaib. Aku tunjukkan batu jadi emas. Apa? Apa? Bagaimana mungkin? Hei ketua, benar-benar emas asli. Benar ada mantra untuk mengubah batu jadi emas. Tentu saja, tapi emasnya hanya bertahan sehari. Akan kembali normal besok. Itu luar biasa. Kamu gila, kau pukul aku lagi? Aku memukulmu untuk membantumu. Fiona putri dari CM. Tipu muslihat kecilmu di dalam hati. Kami semua mendengarnya dengan jelas. Tidak mungkin. Kamu tidak bisa menakut-nakutiku. Dasar bajingan tua. Selanjutnya, kamu akan mati. Biarkan aku mati. Keluarkan jantungmu. Cabut paru-parumu dan cungkil matamu, membuatmu buta. Aku akan membuatmu buta. Jaka namu akan berakhir buruk. Siapa yang akan berakhir buruk? Tidak Meryl tidak percaya. Nyonya, bukan hanya ketua yang bisa mendengarmu, aku juga bisa mendengar pikiranmu. Tentu saja Russell juga bisa mendengarnya. Apakah kau tidak mengakuinya? Apakah sakit? Fiona berkata jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, Wesley tidak akan kembali. Tunggu. Kau dan anak harammu meracuniku, lalu menuduhkannya pada anakku. Apakah kau pikir kau bisa menyembunyikan mereka? Ayah, kau sadar? Kakek. Kakek, ini hebat. Kau akhirnya bangun. Russell, kakimu. Kau akhirnya bisa berdiri. Ini semua berkat Fiona. Dia membantuku berdiri. Menantu yang baik. Kamu benar-benar bintang keberuntungan bagi keluarga kami. Itu semua berkat ayahku. Bagus. Sungguh hebat. Akhirnya aku bisa berdiri. Apa yang telah dilakukan keluarga kami sehingga pantas mendapatkanmu? Syukurlah. Terima kasih Master Grant karena telah menyelamatkan nyawa ayahku. Terima kasih Master Grant karena membantu Russell bisa berdiri lagi. Dasar bodoh yang tidak tahu apa-apa. Apakah kamu percaya sekarang? Jika kamu mengaku sekarang, Wesley tidak punya kesempatan untuk kembali. Apa? Aku? Tuan Direktur dan Tuan Muda,
Petugas Hayes ada di sini. Kenapa petugas Hayes? Bukankah seharusnya petugas Reed? Petugas Reed telah ditangkap. Sekarang petugas Hayes yang bertanggung jawab di kota Hai. Pergi ke kantor polisi dan akui semuanya padanya. Tidak. Bawa pergi. Tidak. Aku salah. Aku yang melakukannya. Itu tidak ada hubungannya dengan anakku. Fiona, tolong lepaskan anakku. Tolong lepaskan anakku. Aku selalu mengira Stella itu lembut dan baik hati, dan tidak memperjuangkan apapun. Aku tidak menyangka itu. Yah, menantu yang baik. Di mana Wesley sekarang? Aku benar-benar tidak tahu. Kami sudah menikah.